Jadi orang berpikir itu kan susah daripada mikir, ayo lu melu. Iya. Anut grup yuk. Nah, sing oke kintil. Jadi gagasan baru ini kan seorang pemikir. Tidak mau hanya dibatasi oleh kotak ya toh, tapi harus membedah kotak itu, membebaskan kita punya pikiran untuk berpikir. Ya, contoh seperti misalnya Galileo Galilei. Nah. Bagaimana nasibnya ketika dia mendapat intimidasi, kemudian dia mendapat ancaman untuk mengakui salah dalam sidang, Ya. dihukum hukum rumah dan sebagainya. Nah, kita lihat ini. Lah kenapa Galileo Galilei ini menjadi bernasib seperti itu? Ini karena dia salah. Jadi saya meminjam salah benar ya? Salah, kenapa? Karena kenapa dia harus menggali Leo dan menggali Lei? Iya. Oh, dia menggali tanah, mau nggak apa-apa. Dia menggali Leo, dia menggali Lei. Wes, Leo digali pangan. Mulai yang paling banyak itu orang itu kan cari selamat ya ikuti apa yang sudah ada, ngeli lah. Padahal dalam sejarah kalau kita tengok ya, dalam sejarah itu orang-orang besar atau orang-orang istilahnya tokoh-tokoh besar dunia itu adalah orang-orang yang pemberontak. Coba kita lihat aja, seperti misalkan tokoh-tokoh besar itu pasti kan dia memberontak pada eranya, pada zamannya. Iya. Karena dia punya pikiran-pikiran visioner ke depan gitu. Dan itu pasti mendobrak kemapanan, mendobrak kekuasaan yang sudah ada. Kemudian dia menciptakan pemikiran-pemikiran baru, konsep-konsep baru dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya memang banyak pertentangan pasti banyak pertentangan. Iya. Dan resikonya tidak kecil pastinya. Itulah sebabnya yang paling banyak dalam kehidupan ini adalah pengikut, Follower. Anut Lagui. grup kembali. Ayo, Itu tadi sama. disebut oleh Yakin tentang apa selamat. Orang cari selamat gitu kan. Nah, selamat itu iya toh, betulnya gimana? Oh, terpleset, nyaris masuk jurang. Selamat, nggak jatuh ke jurang. Oh, jatuh ke jurang. Ternyata entah bagaimana tadi jatuhnya, entah di apa seperti rumput yang tebal atau bagaimana, lecet sih. Selamat. Ya toh? Lepas dari mara bahaya. Ya toh, kan seperti itu selamat itu. Tapi orang yang selamat ini akhirnya mati juga nggak? Ya mati tuh ya. Lah ketika mati itu sebetulnya selamat nggak dia? Lah kok iki sing jenenge selamat wae. Mateni wong akhirnya ya mati. Loh ya, maksudnya gini loh. Kita berdalih terus bahwa nanti ada keselamatan setelah mati. Ya. Namun di dalam kehidupan mereka sudah bicara tentang selamat. Oh, selamat nggak jadi kecelakaan. Oh, selamat nggak kejatuhan Ya. pohon yang roboh dan sebagainya. Mati. Ya artinya ketika selamat itu adanya setelah mati. Di dunia ini nggak ada istilah selamat betulnya. Ini logikanya kan begitu. Ya ora. Artinya selamat ya apa nek ora ono yang selamat. Aku harus ngomong koyo ngopo wae kowe yo cek mati yo ora selamat. Ora selamat. Tapi matinya begini nanti dia masuk ke sono. Ini loh hal-hal yang semacam ini ketika orang mulai berpikir logis, akhirnya kan enggak ini ya enggak fanatik, kemudian fanatik terhadap apa yang menjadi pendapatnya sendiri, pikirannya sendiri, wawasannya sendiri, keyakinan atau kepercayaannya sendiri.
Jadi kefanatikan itu timbul ketika seseorang itu sudut pandangnya itu sempit, Ya, terus kemudian dia juga berada pada satu titik yang tidak pernah berubah. Makanya dia sudut pandangnya hanya itu saja. ya. Gitu. Yang dia bagi dia yang baik, yang benar, ya apa yang menjadi wawasan dan keyakinannya itu sendiri. Padahal ketika ada orang lain yang berada di sudut pandang yang lain, pasti kan ada kebenaran yang lain gitu loh. Betul. Artinya kebenaran itu tidak dimonopoli oleh salah satu pihak, oleh salah satu sudut pandang. Karena ada sudut pandang di berbagai tempat yang lain. Ya, di setiap tempat ada sudut pandang sendiri-sendiri. Atau pada setiap pribadi itu memiliki sudut pandangnya masing-masing. Tapi sudut pandang ini akan terbentuk kalau itu logis. Apa yang disampaikan itu membenarkan ya semacam itu kok. Ya, tapi gini, seperti yang saya anggap tadi, ketika ada wawasan yang lebih baru lagi, baru muncul salah. Jadi walaupun logis, tapi itu juga dinamis. Tapi yang dinamis itu contohnya seperti ini untuk mempermudah saja Pak Tri. Jadi misalnya pada tahun 1700, kendaraan apa yang paling cepat? Atau yang misalnya dia naik kuda, mungkin benar pada waktu itu dan itu logis. Terus di era tahun 80, apa yang paling cepat? Misalnya kendaraan apa? Ini. Ya loh. Kan berkembang terus kemudian. Sesuai dengan situasi dan kondisi serta zamannya. Nah, oleh sebab itu kan yang namanya hidup itu kan bergerak, tumbuh, berubah, berkembang. Kan tidak ada hidup ini yang mandek, ya dipatoki kan tidak ada. Tidak ada yang statis. Nah, ada, mesti dinamis, maka berubah terus. Maka benar pun sebetulnya juga berubah terus. Sesuai dengan perubahan kondisi, perubahan keadaan, kan berubah juga cara pandang. Makanya menjadi lucu ketika kita berpegang kepada sesuatu itu sudah ribuan tahun yang lalu, atau pegangan hidup yang itu tidak pernah berubah. Padahal konteks zaman itu kan selalu berganti dan berubah terus-menerus. Dinamis. Iya, dinamis. Harusnya juga yang menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang ini. Ya artinya balik lagi hidup itu sebenarnya ya cukup di sini itu sekarang kondisi kekinian kan gitu kan. Oleh sebab itu ya yang bergerak terus itu sebenarnya di sini itu saat ini itu berubah. Tapi ya tetap saat ini. Saat ini itu abadi terus. Betul, karena yang real sebetulnya itu yang nyata itu kan hanya saat ini. Di luar saat ini semua nggak nyata. Lampau itu tinggal kenangan. Yang belum terjadi itu hanya bayangan. Imajinasi. Nah kebanyakan orang terjebaknya kan di sini. Jadi ngugemi barang sing wingi-wingi, artinya orang berpegangan kepada kehidupan yang sudah lampau, lalu dia berangan-angan di kehidupan yang akan datang. Nah kebanyakan manusia ini terjebak di kehilangan saat ininya. Kehilangan saat ini. Bisa dibilang dia kehilangan hidupnya. Ya, dia kehilangan hidup. Iya. Dia tidak pernah sadar, walaupun dia terbuka matanya, tapi sebenarnya dia itu sedang tidur. Ya karena tidak sadar itu tadi. Iya. Tidak sadar keberadaannya saat ini. Jadi angan-angannya besok dan dulu. Nah itulah perlu penyadaran kehidupan saat ini. Jadi ya adanya manusia sekarang. Gitu, manusia
besok ya udah ada kok. Nah, makanya rata-rata manusia itu terjebak kepada penderitaan itu karena ini. Ya. Karena dia berpegangan kepada masa lalu, lalu kemudian dia berpikirnya itu melompat kepada kehidupan yang akan datang. Makanya dia mengalami penderitaan hidup yang luar biasa sebenarnya. Dia tidak pernah menjalani hidup yang kekinian. Dia tidak pernah menjalani hidup dengan kesadaran. Rekoso itu. Karena memang manusia itu inilah yang dipakai oleh orang-orang cerdas di masanya ya. Jadi orang itu sebenarnya semua orang itu takut rasa sakit. Semua orang. Sehingga ini jadi komoditas untuk matoi tadi. Yeah. Kamu bisa terhindar dari rasa sakit itu kalau ini. Nah itu akhirnya jadi patok. Orang itu pikirannya dipatok mandek. Karena itu. Lalu diberilah harapan-harapan. Nah, diberilah janji-janji. Bebas dari rasa sakit. Ya, biar terbebas dari rasa sakit itu tadi. Iya. Biar terbebas dari derita. Sebab kalau mati nggak takut orang itu. Yang ditakuti adalah sakit.